Salam. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kimia, khususnya anak-anakku di kelas 12 MIA. Pada pembahasan hari ini kita lanjutkan pembahasan yang ada hubungannya materi-materi minggu lalu yang sudah kita terima. Pada kesempatan ini kita masuk di dalam materi pelajaran praksimol yang diberi simbol X besar. Praksimol diberi simbol X besar. Praksimol adalah menyatakan perbandingan mol suatu zat dengan jumlah mol suatu campuran. Praksimol dapat dihitung dalam suatu persamaan di mana kita sudah lihat di atas ada persamaan XT sama dengan NT dibagi dengan NT tambah NP, dan XP ini praksimol P, X ini praksimol T sama dengan NP dibagi NT tambah NP. Dalam persamaan ini ada dua. Ada keterangan di dalam persamaan ini di mana XT itu adalah praksimol zat terlarut. Lalu XP-nya praksimol zat pelarut. NT mol zat terlarut. Jadi ini NT-nya mol zat terlarut dan NP mol zat pelarut. NP mol zat pelarut. Sekarang dengan melihat persamaan di atas kita bisa menentukan jumlah praksimol pelarut dengan zat terlarut itu sama dengan 1, ya. Jadi XP tambah NT itu sama dengan 1, ya. Ada contoh sebanyak 9 gram glukosa. MR ini yang minggu-minggu lalu MR itu adalah massa molekul relatif, disingkat dengan MR. Itu jumlahnya 180. Dilarutkan dalam air itu 180 gram. Air ini simbolnya H2O. H2O, air. MR-nya 18. Ini massa molekul relatif air H2O, itu jumlahnya 18. Tentukan besarnya praksimol. Jadi yang ditanyakan adalah X-nya, praksimolnya, yang diberi simbol X besar. Zat terlarut dan praksimol zat pelarut. Kita bisa lihat penyelesaian dari contoh yang sudah kita lihat, di mana menggunakan rumus mol glukosa itu sama dengan mol per mr. Mol per mr, masa rumus mr-nya, ya. Lalu mol itu sama dengan berapa? 9 gram glukosa. Yang ini, ya. Lalu MR-nya 180. MR massa molekul relatif dari glukosa itu 180. Ya. Lalu kita bagi antara M per MR, 9 dibagi 180
itu didapatkan 0,05 mol. 0,05 mol. Sehingga didapatkan suatu persamaan XT. Jadi kita ambil dari atas ini, ya, rumus yang sudah ada tadi. XT sama dengan N dibagi NT tambah NP. Jadi rumus yang ini yang dipakai. 0,05 itu dari harga NT ditambah dengan NT 0,05 ditambah dengan 10. Ini satuannya ya, 10. Lalu dibagi 0,05 dibagi dengan 0,05 tambah 10. Ini hasilnya 10,05. Ya. Jadi 0,05 dibagi dengan 10,05 hasilnya sama dengan 0,05. Ya. Ini kita sudah dapatkan mol glukosa. Ya. Didapatkan 0,005 hasil dari penjumlahan atau pembagian dari 0,05 dibagi dengan 0,05 tambah 10. Hasilnya itu adalah 0,05. Ya, itu didapatkan mol dari glukosa. Ya, sekarang kita masuk atau mencari mol air. Itu didapatkan persamaan M per ml, ya, M per ml. M ini yang sudah didapatkan tadi 180, lalu ml air 18, ya. Ini tadi mol dari glukosa 180, lalu ml-nya 18, itu ml dari H2O air. Jadi hasilnya 180 dibagi 18 itu hasilnya 10 mol, ya, didapatkan 10 mol. Dari mol air ini dimasukkan dalam persamaan XP sama dengan NP dibagi dengan NT tambah NP. Tadi keterangannya XP sudah ada, NP keterangannya sudah ada, NT dan NP sendiri. Ya. Nah, sekarang kita masukkan persamaan ini sama dengan 10 dibagi dengan 0,05 tambah dengan 10. 10 ini adalah NP-nya, NP, ya. Siapa itu NP? Adalah mol zat pelarut, ya. Jadi 10 dibagi dengan 0,05 tambah 10 hasilnya itu 0,995. Jadi hasil dari ini tambah ini 0,05 tambah 10 itu hasilnya sama dengan 10, ya, 10,05. Jadi 10 dibagi 10,05 hasilnya 0,995. Itu hasil dari rumus XP sama dengan N dibagi NT per NP, ya. Jadi mol air sudah didapatkan 0,995. Jadi apa yang kita lihat dan mengerjakan contoh yang ada ini dalam fraksi mol, mudah-mudahan anak-anak itu bisa melihat
banyak melatih contoh-contoh praksimol yang ada di soal, terutama dalam buku-buku paket maupun LKS-nya sebentar, melihat contoh-contoh yang ada di dalam praksimol. Semoga materi pada hari ini anak-anakku bisa mengerti dan memahami apa yang diberikan pada hari ini. Semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali. Terima kasih.